Shalom, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur di awal bulan April ini kita bisa bersekutu bersama-sama dimanapun saudara pada saat ini. Kita percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ku ada sebab anugerah. Anugerah-Mu ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku.
Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin, amin, amin. 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 Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Dimanapun Anda berada saat ini, dalam ibadah di rumah maupun mungkin sedang mendengarkan melalui radio siaran Iktus di gelombang 96,5 FM, saya percaya kita semuanya dipersekutukan di dalam Tuhan. Biarlah hati kita senantiasa tetap berlimpah dengan ucapan syukur karena kita tahu Allah kita hadir di tengah-tengah kita. Dan biarlah melalui ibadah online ini semuanya kita diberkati, kita ditolong, kita diberi kekuatan, dan kita diberi akan jalan keluar. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Juan. Amin, haleluya. Saya yakin dan percaya Tuhan begitu baik atas setiap kehidupan kita. Kita bersyukur karena Dia terus memelihara kita, Dia yang terus mengasihi kita dan terus menjaga kita. Oleh sebab itu, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Ya Allah yang memelihara kita, Allah yang menjaga kita, dan Allah yang memberkati kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang memelihara kita kini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kita mau percaya, jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Dialah sumber kekuatan kita. Dia yang senantiasa memberkati dan memelihara setiap kehidupan kita. Denganmu Tuhan bukan berjalan. Amin. Kita tidak perlu ragu akan kasih Tuhan atas setiap kehidupan kita. Pegang janji Tuhan. Haleluya. Ragu akan kesetiaanmu, dan pegang hidupku sepenuh jiwaku.
percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Haleluya. Dialah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Tetap terus percaya akan kuasa Tuhan atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, oh sepenuh jiwaku. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Haleluya. Yesus baik, Dia sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Dia sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selama. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, bukan kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sumber kekuatan kita. Dialah satu-satunya yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa setiap rancangan Tuhan mendatangkan rancangan damai dan sukacita dalam kehidupan kita. Karena Dia telah membuktikan kasih-Nya, karyanya dalam kehidupan kita di atas kayu salib. Oleh sebab itu, tetaplah menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Haleluya.
Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam. Kasih karyamu Tuhan, nyata dalam, nyata dalam. Kau pegang hidupku, dalam tangan, dalam tangan darahmu. Salibmu Tuhan, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuat, ku percaya, ku aman dalammu. Tak pernah gagal rencanamu, bagi jalanku, kuasamu sempurna. Berharapanku takkan hilang, setiap masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, bagi hidupku, kuasamu sempurna. Berharapanku takkan hilang, dalam masa depan ku dalam. Harapanku di dalammu, amin. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku aman dalam. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Tapi izinkan saya membaca dari Ulangan 31 ayat 6 untuk menjadi dasar ketika kita berdoa. Firman Tuhan berkata demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapa yang baik,
Kami sungguh bersyukur karena firman-Mu selalu ya dan amin. Firman-Mu yang berkata bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami dan tidak akan meninggalkan kami. Engkau yang akan berjalan menyertai kami, sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman. Tapi kami percaya kasih-Mu menyertai kami, kuasa-Mu beserta dengan kami, gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menyertai kami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi yang semikian sulit, bukan hanya bagi bangsa kami, tapi bagi seluruh dunia, dengan mewabahnya pandemi daripada COVID-19 ini. Oh Tuhan Yesus, ini menunjukkan bahwa sebetulnya kami lemah. Tidak ada satu kekuatan apapun yang sanggup. Kekuatan militer, kekuatan keuangan, bahkan kekuasaan seseorang. Hanya Engkaulah Tuhan yang memegang akan kendali semuanya. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu Engkau turunkan, menyembuhkan, memulihkan bangsa kami, memulihkan, menyembuhkan seluruh dunia ini dari virus COVID-19 ini. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, tolonglah, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu, menjamah, memberkati, menolong, dan melindungi. Secara khusus untuk anak-anak-Mu semuanya Tuhan, kami yang mendengarkan dan kami yang ibadah online ini, biarlah Tuhan Kau sendiri juga yang terus memberkati setiap kami, menolong dan melindungi kami semuanya. Semua kami tetap sehat, semua kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau, Engkau Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka kami tahu Engkau juga yang sanggup untuk melindungi kami semuanya. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang sanggup menolong kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan, semua jemaat-Mu ditolong Tuhan, semua jemaat-Mu dilindungi oleh Tuhan, semua jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan tidak ada satupun di antara kami semuanya yang sakit, semuanya sehat, semuanya dipulihkan, semuanya juga mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Sementara itu kami juga berdoa bagi setiap kehadiran kami. Biarlah dengan kehadiran kami orang-orang di sekitar kami tetap sehat, keluarga kami juga tetap sehat, semuanya dalam perlindungan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan, kami juga berdoa untuk banyak orang yang berduka, banyak orang yang sakit. Kami meminta mukjizat-Mu, kami minta kesembuhan, kami minta kemurahan Tuhan. Biarlah tangan-Mu terulur atas mereka semua. Berdoa juga untuk setiap para dokter, para perawat, juga untuk rumah sakit dan juga relawan-relawan yang bergerak dalam berbagai bidang untuk menolong akan situasi yang sulit ini. Oh Tuhan Yesus, perlindungan-Mu juga turun, kasih sayang-Mu limpah. Biarlah Tuhan, seperti janji firman-Mu, pasukan malaikat-Mu memagari kami semuanya. Pasukan malaikat-Mu berkemah di sekitar kami, sehingga tidak ada penyakit sampar ataupun sakit yang lain yang menyerang anak-anak-Mu ini. Semuanya ditolong dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapa, keluarga-keluarga kami juga ditolong dilindungi Tuhan. Berdoa juga untuk banyak orang yang terkena dampak secara sosial maupun ekonomi. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang akan menolong semua anak-anak-Mu ini. Berkat-Mu tetap mengalir atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk acara Paskah, baik itu Kamis Putih, Jumat Agung maupun Paskah yang diadakan pada hari Minggunya. Tuhan memberkati semuanya walaupun diadakan secara online.
semuanya juga membawa tetap damai sejahtera bagi semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di akhir doa syafaat kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang pekan yang baru lalu. Untuk Doni Kristano, Diah Ayu Sela Pratiwi, Nunung Susana, Natalicia Hesti Kuswanti, Lucy Mariana, Aditya Hendrawan, Esther Cynthia, Immanuel Harvey Cahyono, Sudarno Sumarto, Yesaya Arga Willy, Lukas Alfian Theo Chandra. Biarlah Tuhan saat ini dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing, semuanya diberkati Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mereka juga Tuhan berkati. Tuhan terus menolong mereka sehingga apa yang menjadi kerinduan mereka juga boleh diberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh seru doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan yang menerangi setiap kehidupan kita, karena kuasanya sungguh besar dalam setiap kehidupan kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamamu. Kuasa-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Sungguh kami percaya, ku percaya Kau bekerja,
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Kami rindu Tuhan, firman-Mu menuntun kami. Kami rindu firman-Mu menjadi kekuatan kami. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Bersabdalah kepada setiap kami. Di setiap rumah-rumah, biar hadirat Tuhan boleh turun. Firman-Mu menguatkan. Firman-Mu membebaskan. Firman-Mu memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diberkati. Di dalam nama, di atas segala nama, nama yang penuh dengan keajaiban, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itulah kami semua yang percaya berkata, amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam ibadah online ini kita bertemu kembali dan saya percaya seperti firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Kami percaya hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita semuanya. Dan saya percaya ketika Tuhan hadir, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa, Tuhan telah sediakan bagi kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan ibadah online kita, sehubungan dengan acara Paskah kita. Saudaraku, acara Paskah kita tetap diadakan, tetapi dalam bentuk ibadah online, di mana pada hari Kamis kita tetap mengadakan Kamis Putih pada tanggal 9 April, saudaraku, dan dimulai pada pukul 6, di mana Pendeta Muda Anto akan melakukan pelayanan firman. Dan Jumat Agung saya akan membawakan firman Tuhan dalam acara Jumat Agung pada pukul 6 sore juga. Dan Paskah kita tanggal 12 yang semestinya pada pukul 5 pagi, saudaraku, diubah menjadi seperti kebaktian kita pada pukul 8 pagi. Jadi saudara bisa menikmati semuanya di dalam khususnya yang ibadah minggu dan juga ibadah Jumat Agung maupun Kamis Putih di YouTube ya. Sedangkan untuk minggunya bisa dinikmati di dalam siaran radio Iktus juga pada pukul 8. Di mana pada hari Minggu Pak Lukas Lukmana akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang datanglah ya Raja Damai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan akan kita baca dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 15 berkata demikian. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyosong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ayat 14, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini kita sebetulnya sedang merayakan apa yang dinamakan dengan masa Raya Paskah atau yang dinamakan dengan Pekan Suci, saudaraku.
Dan di situ saudaraku kita tahu bersama dari minggu ini sampai dengan minggu depan tanggal 12 ada beberapa acara Minggu Palma atau seringkali disebut dengan Minggu Palem. Kemudian juga ada Kamis Putih, kemudian juga ada Jumat Agung dan ada Paskah pada hari minggunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya saudaraku. Yaitu seluruh umat manusia, anak-anak Tuhan dimanapun merayakan apa yang dinamakan dengan masa raya Paskah. Dan hari ini, tanggal 5 April ini saudara, kita sedang merayakan apa yang dinamakan dengan Minggu Palma atau Minggu Palem. Sebuah waktu di mana Yesus masuk Yerusalem, dielulukan dengan ada daun palma yang luar biasa. Dan ini adalah sebetulnya merupakan penggenapan dari nubuatan yang dikatakan oleh Nabi Zakaria, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang dinamakan Minggu Palma adalah minggu awal kesengsaraan Tuhan. Karena kita tahu bersama saudaraku, pada hari Jumat Agung, Tuhan akan disalibkan, Tuhan akan mati demi kita semuanya. Tetapi jauh sebelumnya saudaraku, Zakaria sudah menubuatkan tentang kedatangan Yesus ke Yerusalem ini. Di mana dia dieluk-elukan dengan sorak-sorai. Zakaria pasal 9 saudaraku ayat 9 berkata, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Wow saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini adalah sebuah sebetulnya sambutan yang luar biasa. Tetapi bukan sebagai raja militer. Tapi Yesus datang saudaraku sebagai raja damai. Raja damai artinya apa saudaraku? Ia adalah datang untuk mendamaikan umat manusia yang jatuh dalam dosa kepada hidup yang kekal, didamaikan dengan Allah kembali. Sehingga manusia yang sebetulnya harus mati dalam kebinasaan, dia peroleh hidup yang kekal. Itulah artinya raja damai saudaraku. Oleh karena itu dia tidak naik seekor kuda. Zaman dulu saudaraku, kuda itu adalah lambang daripada saudaraku perang saudaraku. Makanya kalau kita lihat dimanapun di film-film zaman dahulu saudara, pasukan-pasukan perang akan mengendarai kuda-kuda yang begitu tangkas, kuda-kuda yang begitu cepat. Lain dengan keledai saudaraku, yang seringkali kadang-kadang banyak orang berkata ini binatang yang maaf kata agak dungu gitu, keras kepala. Tapi keledai itu sebetulnya adalah lambang saudaraku daripada apa? Daripada perdamaian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan orang-orang itu menyambut menyambut Yesus ketika Yesus naik keledai saudara dengan daun-daun palem saudara. Dan mereka nyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Memang ada salah persepsi bagi yang menyambut mereka, saudaraku. Karena ketika mereka mengomong Hosana, saudaraku, di hari Jumat Agung mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Karena tidak ngerti, saudara. Mereka berpikir inilah raja yang akan membebaskan mereka dari kekuatan penjajah, saudaraku. Sehingga mereka menjadi negara yang merdeka. Oh tidak saudaraku. Itu hanya terbatas sekali. Yesus datang sebagai raja saudara. Yang membebaskan umat manusia dari segala dosa dan kesalahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam tradisi Yahudi. Daun palem saudaraku melambangkan akan perayaan yang penuh dengan sukacita. Imamat 23 ayat 40 berkata, pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon gandarusa. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah lambang sukacita.
Tapi dalam kacamata Kristen, ya sukacita bukan karena kita dibebaskan dari penjajah. Tapi lebih daripada itu kita penuh dengan sukacita. Kita melambaikan daun palem itu sebagai satu bentuk bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa. Karena Sang Juru Selamat itu datang ke muka bumi ini. Dan dalam tradisi Roma, saudaraku, menghamparkan daun-daun palem adalah menandakan kedatangan raja atau pemimpin yang menang. Dan kita tahu bersama, saudaraku, Yesus adalah pemenang itu. Dia menaklukkan, saudaraku, maut dan kuasa maut. Sehingga pada hari ketiga, dia yang disalibkan, dia bangkit, saudaraku. Dan dia, saudaraku, memberikan kehidupan yang kekal. Dialah yang sulung, dan kita semuanya akan menjadi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Yaitu orang-orang yang percaya bahwa kematian, maut tidak lagi berkuasa. Dialah raja yang datang ini. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, tepatlah tema kita hari ini, datanglah ya Raja Damai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi yang menarik adalah bahwa kedatangan Yesus ini, saudaraku, menjadi sebuah janji pengampunan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Siapapun kita, saudaraku, ini adalah sukacita yang besar. Dengan kata lain, saya ingin katakan demikian, saudaraku, bahwa apa yang terjadi, yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, merupakan penggenapan janji Allah ketika Yesus masuk daripada kota Yerusalem. Dieluk-elukan, saudaraku. Ini artinya, saudaraku, bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu selalu ya dan amin. Inilah janji Tuhan yang luar biasa. Makanya kalau kita membaca dalam banyak bagian, Yesus selalu berkata, percayakah engkau? Apa yang dinubuatkan, saudaraku, ratusan tahun, saudaraku, sebelum Yesus masuk Yerusalem oleh Nabi Zakaria, menjadi sebuah kenyataan. Itu juga akan menjadi sebuah kenyataan bagi kita semuanya ketika kita menerima akan janji Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Allah itu apa, saudaraku? Mazmur 12 ayat 7 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Sesuatu yang murni, sesuatu yang luar biasa. Bahkan dikatakan janji Tuhan itu murni bagaikan perak yang teruji. Wow, saudaraku. Ini dikatakan 7 kali dimurnikan, saudara. Artinya apa? Sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang tidak ada campuran sama sekali. Sesuatu yang wow. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Oleh karena itu, saudaraku, Daud menulis dalam Mazmur 119 ayat 140. Dalam New International Version dia berkata, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu sangat teruji. Nah, bagaimana saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi kita yang hari-hari ini kita mengalami begitu banyak kesulitan. Bukan hanya sekarang orang panik dan takut, cemas karena virus COVID-19 ini. Tapi orang sudah mulai berpikir, bagaimana masa depanku, bagaimana pekerjaan. Banyak di antara kita, bahkan di seluruh dunia kita lihat, perekonomian slow down. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah janji Tuhan masih ada? Dan kenapa kita memasuki ini semua? Tapi mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan bagi kita semuanya ketika kita menghadapi pencobaan-percobaan dalam hidup ini. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan
yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, kita ini sedang memasuki apa yang namanya pencobaan. Pencobaan itu apa toh? Dalam bahasa Yunaninya saudaraku dikatakan peirasmos, yaitu penganiayaan dan kesulitan yang datangnya dari luar diri kita. Yaitu dari siapa? Dari dunia dan dari iblis ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesulitan yang luar biasa. Dan ternyata saudaraku, pencobaan ini tidak mengenal status sosial. Entah dia orang kaya, dia orang miskin, saudaraku. Entah dia adalah orang-orang berpangkat. Semua saudaraku bisa kena. Tapi itu juga menegaskan kebenaran firman Tuhan. Seperti Rasul Yakobus mengungkapkan bahwa kehidupan kita itu adalah sebuah kehidupan yang fana. Seperti bunga saudaraku, yaitu bunga rumput yang segera layu. Dan ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya siapakah kita ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi puji Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita menerima janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bahkan dalam teks yang tadi kita baca, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tapi masalahnya saudara sekarang adalah bagaimana kita bisa bertahan. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saudaraku juga mengalami pencobaan. Bahkan 3 kali dia dicobai saudaraku. Dia 3 kali dicobai. Dan pencobaan yang dialami Tuhan juga tidak kalah sukanya saudaraku. Dengan saat-saat ini yang kita hadapi. Di tengah-tengah dia sehabis berpuasa 40 hari saudaraku. Iblis datang kepada dia dan menyuruh Yesus untuk mengubah batu jadi roti. Bagi orang yang lapar saudaraku, tidak ada yang paling utama dalam hidup ini kecuali dia bisa makan. Dan iblis tahu persis itu. Dia berkata, Yesus, Engkau akan berkuasa, ubah batu ini jadi roti. Dan saya percaya Tuhan itu bisa ngubah batu ini jadi roti. Wong Dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi justru disinilah sulitnya saudaraku. Ketika Yesus punya kuasa, sama seperti ketika disalib saudaraku. Bagi Yesus mudah sekali saudaraku untuk memanggil banyak malaikat untuk menghalau semua orang. Dan itu yang dikatakan Yesus kepada orang-orang yang menangkap dia. Penyamunkah aku dan tidak sanggupkah aku mendatangkan malaikat-malaikat untuk menghancurkan engkau. Tetapi Yesus tidak melakukan itu semuanya karena dia mau taat kepada Bapanya yang di sorga. Hari ini saya mau katakan, kita butuh apa yang namanya ketaatan kepada Tuhan. Dan Yesus rindu supaya kita ini menang. Oswald Chambers, seorang penulis yang luar biasa, dia berkata, iblis tidak datang kepada kita dengan alasan menggoda kita agar berdosa, melainkan untuk menggeser sudut pandang kita. Suatu ujian bagi apa yang kita miliki dalam batin kita, kekuatan rohani kita, oleh kuasa yang ada di luar kita dan asing bagi kita, dan hanya Roh Allah yang dapat mengenai hal ini sebagai pencobaan dari iblis. Saudaraku, iblis tidak nyuruh saudaraku untuk membunuh, hanya menyuruh saudaraku membuat batu jadi roti. Dan itu kan kebutuhan. Tapi kenapa Yesus nolak?
Karena itu akan menggeser, saudaraku, sudut pandang kita. Hari ini, saudaraku, apakah yang sedang kita alami ini menggeser sudut pandang kita dari Allah kepada masalah? Apakah kita membesarkan masalah ini dan akhirnya kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadikan Allah menjadi kecil dan masalah kita besar, saudaraku, tidak akan ada mukjizat di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menjadikan Allah lebih besar, saudaraku, apapun dan seberapapun besar masalahmu, itu akan bisa diselesaikan oleh Tuhan. Jadi mari kita mengarahkan mata kita, sudut pandang kita itu kepada Tuhan. Nah, lalu bagaimana rahasianya agar kita ini menang dalam pencobaan ini? Supaya hati kita ini tidak tergeser, sudut pandang kita ini tidak tergeser menghadapi situasi-situasi yang sulit ini dalam hidup kita. Yang pertama, saudaraku, hadapilah setiap cobaan dengan sukacita. Saya mau katakan sekali lagi, hadapi setiap pencobaan itu dengan sukacita. Karena apa, saudara? Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Saudara, menarik ayat ini. Ayat ini saya yakin kita semuanya sudah tahu, bahkan sudah hafal. Tapi menarik dikatakan, kenapa bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Bahkan diulangi lagi, sekali lagi ku katakan bersukacitalah, artinya bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Kenapa? Justru kita ini kok malahan ketika kita menghadapi pencobaan, hadapi dengan sukacita. Karena apa, saudaraku? Ketika kita menghadapi pencobaan atau masalah apapun dalam hidup ini dengan sukacita, saudara, itu memberi kita energi dan kekuatan khusus, saudaraku. Sehingga kita melihat masalah bukan lagi, saudaraku, sebagai satu ancaman, tapi sebagai satu kesempatan yang Tuhan beri. Dalam situasi yang semacam ini, saudaraku, berapa banyak orang yang mengandalkan akan uangnya tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak orang yang kaya raya, punya uang, sakit tidak butuh Tuhan, bisa pergi ke Singapura, bisa pergi ke Amerika. Hari ini tidak ada satupun penerbangan. Kita yang mengandalkan bahwa kita mampu, kita bisa bikin ini, bikin itu. Hari ini semua kita ada di dalam rumah. Allah sedang berperkara di tengah-tengah kita. Dan lebih daripada itu, saudaraku, kalau kita ini bersukacita, khususnya ketika kita menghadapi virus ini, maka itu akan meningkatkan imunitas dari tubuh kita. Apakah dengan bersedih kita lalu bisa lolos dari COVID? Tidak, justru kita akan sakit, saudaraku. Dan kita rentan dan lemah, bukan hanya terhadap virus COVID-19, tapi juga terhadap sakit-sakit yang lain. Jadi hari ini saya mau katakan, bersukacitalah, hadapi ini dengan sukacita. Firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sukacita. Kenapa? Karena kita punya pengharapan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Itulah sukacita kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang jauh lebih besar daripada apapun ini. Karena Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatunya. Dan justru di tengah-tengah situasi yang sulit semacam ini, sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, mengalami begitu banyak penganiayaan. Dia menulis menarik dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 10.
Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya kita bisa berdoa bagi bangsa kita, bagi negara kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kalau kita mungkin diberkati, kita bisa saling berbagi di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kita memang mungkin masih cemas dan sebagainya, tetapi biarlah itu tidak menghalangi kita untuk kita membagikan sukacita bahwa di dalam nama Tuhan ada pengharapan, di dalam nama Tuhan kita bisa saling menolong satu dengan yang lainnya. Yang kedua, saudaraku, menghadapi pencobaan, bertahan, yaitu tidak mudah menyerah ketika pencobaan datang. Tidak mudah menyerah merupakan salah satu tanda, saudara. Kalau tadi kita sudah bicara pengharapan. Salah satu tanda yang lain adalah bahwa kita ini punya pengharapan kalau kita ini tidak mudah menyerah. Karena ada orang yang mungkin bisa bersuka cita tapi hanya sekali, mungkin hanya sehari. Oh saudaraku, orang yang tidak mudah menyerah adalah terus dia bertahan menghadapi itu. Karena apa saudara? Roma pasal 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak mengecewakan saudara. Karena kasih Allah itu telah dicurahkan. Tuhan itu telah mati bagi kita semuanya yang akan kita peringati dalam Jumat Aku. Dia telah menyerahkan semuanya bagi kita semuanya. Tetap percaya. Jangan kehilangan iman kita. Jangan kita menjadi panik. Karena kasih Allah itu dicurahkan kepada kita. Dan itu adalah kasih yang begitu agung dan begitu besar. Oleh karena itu jangan pernah undur dari Tuhan saat kita dalam pencobaan. Karena selalu ada rencananya yang dibalik semua itu. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, saudaraku, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Perhatikan, saudara. Kita tidak mudah menyerah karena kita punya Allah yang setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang setia. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Sesulit apapun situasi yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan tetap setia, Tuhan menyertai engkau, Dia tidak pernah meninggalkan engkau, dan Dia sanggup memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupanmu, sehingga engkau dikatakan apa? Dapat menanggungnya. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, hadapi dengan bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, termasuk dalam pencobaan yang sedang kita hadapi. Memang sulit, saudaraku, mengucap syukur di situasi semacam ini. Mungkin pekerjaan kita begitu sulit, ketakutan, kecemasan kita, kepanikan kita. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Tapi inilah firman Tuhan. Dan saya percaya kalau firman Tuhan ditulis bukan tanpa alasan. Dan ketika firman berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa saudaraku? Karena ada alasannya, yaitu itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur saudaraku. Bahwa memang kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Tapi ada banyak orang juga yang sedang menghadapi situasi yang jauh lebih sulit mungkin daripada kita. Mungkin kita merasa sulit karena mungkin harus di rumah terus. Tapi sementara itu ada banyak orang
yang masih harus berjuang, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk mengucap syukur untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa, saudaraku? Menarik, Kisah 28 ayat 15, ini adalah ketika Paulus tiba di Roma, saudaraku. Dan ketika dia sampai di Roma sebagai akhir dari perjalanannya untuk menghadap Kaisar Roma, untuk minta pengadilan. Menarik dikatakan demikian. Kisah 28:15, saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hak ikhwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Appius dan Trestabene. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Saudara, Paulus sedang melakukan perjalanan bukan perjalanan wisata. Dia sedang akan dihadili dan hukumannya adalah hukuman mati, dan itu yang akhirnya terjadi. Tetapi ketika dia melihat saudaraku, saudara-saudara seiman, di tengah-tengah segala kesulitan dan hukuman mati yang membayang di depan matanya, ketika dia mengucap syukur, masih ada orang-orang, masih ada sahabat-sahabat yang menjumpai dia. Dikatakan apa, saudara? Kuatlah hatinya. Ketika engkau mengucap syukur, maka kuatlah hatimu. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang harus kita pegang dalam Roma 8 ayat 15-16. Inilah otoritas yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dikatakan demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita telah menerima Roh Kudus ini, rohnya besar, saudaraku. Telah menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini otoritas dari Tuhan. Tuhan memberi kita bukan roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Kita telah menerima roh yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Mari sebagai anak-anak Allah, di tengah-tengah situasi yang sulit, pencobaan, masalah yang begitu luar biasa, kita tetap berharap kepada Dia. Karena Dialah Bapa kita. Dia Bapa yang baik, yang mengasihi. Dia Bapa yang besar. Dia Bapa yang akbar. Haleluya. Amin. Saya mengundang istri saya. Ada satu pujian lama. Di mana kita diajar untuk berserah kepada Tuhan. Kita diajar untuk berserah kepada Bapa kita yang besar. Karena kita adalah anak-anaknya. Kepada Tuhan aku berserah. Kepada Tuhan aku berserah, di atas gunung maupun di lembah, gelombang laut pembawa maut akan tenang dan langit pun cerah. Badai mengamuk aku tak gentar, awan menghitam, awan menghitam menggetar. Aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang akbar. Badai mengamuk
aku tak gentar. Awan menghitam, burung menggetar. Aku tenang, aku senang, yang menjagaku Bapa yang Akbar, yang menjagaku Bapa yang Akbar, yang menjagaku Bapa yang Akbar. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjaga kami sebagai Bapa yang akbar. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, meteraikan, sekalipun ombak badai menerjang, awan menghitam, guruh menggelegar, kami tenang di dalam hadirat Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dimanapun Anda saat ini berada, Anda sedang mengalami situasi yang buruk sekalipun, ketakutan, kecemasan, masalah ekonomi, keluarga, apapun. Mari angkat tanganmu. Bersama-sama kita minta pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan menjamah. Bapa yang baik, dimanapun anak-anakmu saat ini berada di rumah mereka masing-masing, mereka yang sedang mengangkat tangan membutuhkan pertolongan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan menjamah mereka, mukjizat-Mu turun atas mereka. Yang sakit apapun Tuhan dijamah, kami percaya kuasa-Mu tetap tidak pernah berubah. Kuasa-Mu menyembuhkan yang sakit. Engkaulah Yehova Rafa, Engkau juga Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Engkau juga Yehova Nisi, Tuhan panji kemenangan, Tuhan yang membawa kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu. Semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan turun, pertolongan Tuhan nyata dalam setiap anak-anak-Mu. Biar Tuhan, sudut pandang kami, mata kami tidak tergeser. Kami terus memandang Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang membutuhkan jamahan Tuhan saat ini juga mengalami pertolongan Tuhan. Kami ditolong Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami dilindungi Tuhan. Dan berkat-berkat yang terbaik turun atas semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri bersama-sama dengan pujian pengagungan kita. Haleluya. Kita akan akhiri pada online kita pada hari ini dengan doa yang boleh kita mohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan
Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang akbar, yang menjagai setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati dan melindungi setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Diberkati usaha kami, diberkati pekerjaan kami, diberkati akan studi kami, pelayanan kami, semuanya boleh diberkati oleh kuasa Tuhan. Dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami, keluar masuk kami, perjalanan kami, semuanya diberkati dan dilindungi Tuhan. Dan ajar kepada kami untuk boleh senantiasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh pulang dengan membawa berkat-Mu yang berlimpah ruah, yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Shalom saudara, perayaan Minggu Palma merupakan awal dari perenungan kisah sengsara Yesus. Yesus ingin menegaskan bahwa Ia hadir untuk mendamaikan hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita rayakan hari Minggu Palma dengan memulai perenungan atas pengorbanan Yesus untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan Dia telah menang dan menjadi Raja Damai. Sampai bertemu dalam kebaktian Paskah online, Minggu 12 April 2020 jam 8 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Felix Lukas Lukmana. Dengan tema, Kemenangan yang Memberi Kemenangan. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Masa Raya Paskah GKMI Sola Gracia. Kebaktian Kamis Putih, Kamis 9 April 2020 jam 6 sore dengan tema Semerbak Harum Narwastu bersama Pendeta Muda Yulianto. Kebaktian Jumat Agung, Jumat 10 April 2020 jam 6 sore dengan tema Kasih di Golgota bersama Pendeta Sugiarto. Kebaktian Minggu Paskah, Minggu 12 April 2020 jam 8 pagi dengan tema Kemenangan yang Memberi Kemenangan bersama Bapak Lukas Lukmana. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini.
Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.